Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Videos. Welcome to SRB Tips. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua tips cara masuk ke Singapura dan tips bagi kalian yang mau solo traveling. Oke, langsung aja yang pertama. Jadi kalian sebelum keberangkatan, kalian harus bikin dulu itinerary atau rencana perjalanan. Jadi biar kalian tuh gak kebingungan ketika sampai di Singapura. Nah misalkan destinasi mana saja mau kalian kunjungi, kemudian hotel mana yang di mana kalian menginap. Jadi kayak misalkan hotel kalian tuh deket gak sih sama transportasi umum atau public transportation, kayak misalkan MRT deket sama halte bus, atau bisa gak sih dari situ kita pesan Grab dengan mudah atau kendaraan yang lain yang bisa kalian jangkau dari situ. Nah selain itu juga di itinerary-nya aku saranin kalian bikin sedetail mungkin. Jadi ada semacam detail waktunya. Ini tuh dilakukan agar kamu tuh bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi perjalanan kamu tuh misalkan 3 hari 2 malam. Nah 3 hari 2 malamnya itu, selama itu kalian bisa memanfaatkan waktu dengan optimal gitu. Jadi bisa kayak destinasi yang kita sudah rencanakan, kita bisa menggapai itu semua gitu. Jadi kita bisa pergi ke sana dengan tepat waktu dan tidak ada yang terlewat gitu. Yang kedua, jadi yang kedua ini adalah satu mandator yang paling penting. Kalian harus punya paspor tentunya, karena kalian mau pergi ke luar negeri kan. Nah paspor ini harus masih aktif sekurang-kurangnya 6 bulan. Kemudian FYI juga untuk teman-teman yang mau ke Singapura itu tidak wajib lagi untuk melampirkan tes COVID-19 atau misalkan tes antigen dan yang lain-lain ataupun vaksin. Itu udah nggak perlu lagi. Itu berlaku dari mulai tanggal 13 Januari 2023. Nah jadi aku berangkat bulan Maret 2023 kan, pas awal. Jadi ya memang sampai sana kita nggak ada yang menanyakan sertifikat vaksin dan tes antigen lain-lain kayak gitu, nggak ada lagi. Yang ketiga ini adalah termasuk mandatory juga. Kita setiap masuk ke Singapura itu wajib untuk mengisi SG Arrival Card. Itu bisa diakses di webnya ataupun bisa langsung kalian download aplikasinya di MyICA Mobile. Itu tersedia di App Store dan Play Store. Nah untuk cara atau tutorialnya kalian bisa lihat sendiri di YouTube. Banyak banget juga orang-orang yang udah kasih tutorial di situ lah, cuma-cuma. Kalian bisa lihat sendiri cara-cara atau langkah-langkahnya, itu mudah sih. Nah gunanya untuk apa? Mungkin itu kayak semacam ya biar mereka tuh tahu data kita, biar lebih aman aja gitu ya. Nah biasanya itu ditanyain pas kita mau masuk ke imigrasi atau pas kita lagi wawancara imigrasi. Udah isi SG Arrival Card-nya belum? Kalau misalkan belum, itu kalian gak akan bisa masuk ke Singapura, karena minimal pengisiannya itu 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelum keberangkatan kalian harus udah selesai mengisi si SG Arrival Card ini. Nah kemudian selain di imigrasi juga kalian juga biasanya suka ditanyain pas mau masuk ke tempat-tempat wisata. Kalian udah ngisi SG Arrival Card-nya belum gitu. Terus kalau misalkan udah gitu, nanti kita harus nunjukin tuh aplikasinya yang udah kita isi. Nah kalau misalkan udah diisi, mereka langsung bisa membolehkan kita untuk masuk ke tempat wisatanya gitu. Jadi gini, kalau dulu itu untuk pengisian kartu kedatangan atau SG Arrival Card itu secara manual. Jadi dulu biasanya kartu itu disebarin atau dibagikan di pesawat, ataupun kita bisa mengambilnya sendiri setelah kita tiba di Changi Airport. Nah jadi sekarang itu lebih mudah guys, karena lebih canggih, bisa diisi secara online. Oke, yang keempat, kalian harus siapkan tiket pesawat pulang pergi. Bukan hanya disiapkan aja, bukan hanya memesan saja, tapi kalian harus print etiket yang sudah tercetak di email. Nah kita harus cetak hard copy-nya. Karena apa? Itu suatu antisipasi ya. Kita nggak tahu kayak misalkan handphone kita lowbat atau mungkin si etiketnya itu masih ada di email. Begitu kita sampai di Changi, misalkan sebelum masuk ke imigrasi kita nggak dapat sinyal, kita nggak bisa buka email, itu bahaya banget. Jadi aku saranin untuk print tiketnya, itu biar lebih aman. Jadi di handphone ada, yang di print juga ada. Nah biasanya kan si petugas imigrasi suka nanyain tuh berapa hari tinggal di Singapura. Nah kita jawab aja 3 hari 2 malam misalkan gitu. Nah untuk membuktikan kita benar-benar 3 hari 2 malam di situ, biasanya mereka juga suka nanyain lagi nih, sudah adakah tiket pesawat kepulangan, pulang pergi, iya kepulangan. Nah terus kita tunjukin aja langsung si hard copy yang sudah kita print. Jadi itu bisa membuktikan kalau kita benar-benar 3 hari 2 malam aja di sana. Nah selain itu kita juga harus sudah booking hotel selama kita di Singapura. Nah
Nah itu untuk antisipasi aja ya. Sebenarnya kalau kayak kemarin juga aku nggak banyak ditanya-tanya banget sih, termasuk kayak tiket pesawat dan bookingan hotel aku nggak ditanya sama sekali. Jadi aman-aman aja. Tapi tetap untuk antisipasi harus ya, karena kalau nggak well prepare tuh kita kan nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Jadi ya lebih baik kita harus mempersiapkan sebaik mungkin biar di sana tuh lancar-lancar aja, aman-aman aja. Yang kelima, nah yang kelima ini pesanlah hotel sebelum keberangkatan. Karena apa? Kalau misalkan kita mendadak pesan hotel di sana, kita nanti repot. Belum tentu hotel yang kita tuju itu masih ada. Jadi lebih baik sebelum berangkat kita sudah booking terlebih dahulu. Karena biasanya kalau misalkan dari jauh-jauh hari itu bisa lebih murah. Dan kalau dadakan itu kita belum tentu dapat kamarnya dan kita belum tentu dapat harga yang lebih murah. Selain itu, petugas imigrasi juga kadang suka nanyain di mana kita akan menginap. Nah, kita kan kalau misalkan sudah booking tinggal jawab aja nih di Ibis Hotel misalkan atau di daerah Geylang. Nah, itu biasanya kalau misalkan udah ditanya kayak gitu, dia juga nanyain tuh mana kode bookingnya atau misalkan mana bukti kode bookingnya. Nah loh, kalau kita belum pesan, kita cuma bohong, kita nggak ada dong buktinya. Nah, makanya kita harus pesan dulu, kita print bukti bookingan hotel kita biar lebih aman. Kita tinggal tunjukin bukti bookingan hotelnya biar kita juga bisa lebih aman datang ke sana dan bisa diizinkan masuk ke Singapura. Yang keenam, kita selama di Singapura itu pasti butuh internet ya. Jadi kalau bisa kalian tuh sebelum berangkat ke Singapura kalian harus udah beli SIM card terlebih dahulu. Kalau aku beli waktu itu di Shopee. Dan itu tuh kayak SIM card itu bisa dipakai langsung tanpa registrasi. Jadi begitu kita masukkan si SIM card itu ke handphone, nah kita restart sebentar, jadi itu langsung aktif, langsung nangkap sinyal. Nah untuk kalian juga yang solo traveler, ini penting banget kalau misalkan kalian punya dua handphone ya. Kalau kalian punya dua handphone, yang satu pakai SIM card, yang satu lagi aktivasi data roaming. Karena apa? Kalau misalkan si SIM card itu error atau nggak bisa nangkap sinyal, itu bahaya banget. Jadi kalian harus punya second choice ya. Jadi si handphone yang satu lagi yang roaming itu bisa menolong kalian pada saat handphone yang satunya nggak bisa digunain. Karena internet itu penting banget, say. Yang ketujuh, kalian harus bawa adaptor. Adaptor ini sangat penting ya. Karena di Singapura ini dia menggunakan Type G. Nah, sementara di Indonesia kan bukan yang Type G. Jadi pastikan ketika kalian di Singapura, kalian bawa adaptor yang Type G. Biar kalian bisa menggunakan handphone dan alat elektronik di sana. Nah, kebetulan sih kalau aku kemarin di Ibis Hotel itu, di daerah Geylang, untuk adaptornya itu nggak usah pakai Type G juga bisa tuh. Karena dia kayak si lubang terminalnya itu ada macam-macam. Jadi ada yang buat tipe Type C, ada yang kayak buat adaptor yang tipe yang biasa orang Indonesia gunain juga ada gitu. Jadi bisa dua-duanya. Tapi tetap kalian harus bawa yang Type G karena ya di setiap hotel pasti beda-beda fasilitasnya. Oke, next yang ke-8, kalian harus udah menukar uang kalian ke SGD karena mata uangnya kan SGD, Singapore Dollar. Nah, kalian bisa menukar pada saat di money changer di Indonesia. Aku saranin sih kalian melakukan penukaran sebelum kalian berangkat ya, jangan dadakan waktu di Singapura karena kalau misalnya kalian baru pertama kali baru masuk Singapura, kalian nggak tahu kan tempat money changer di mana, ATM paling terdekatnya di mana. Nanti kan begitu kalian mau beli apa-apa susah. Jadi lebih baik kalian menukarnya di money changer segera sebelum keberangkatan gitu. Aku saranin juga kalau misalkan kalian menggunakan transportasi publik, itu tuh kalian pakai MRT aja. Jadi dia kan pakai uang elektronik ya, kayak pakai e-money gitu. Nah, lain halnya nih kalau misalkan kalian menggunakan transportasi umum kayak taksi ataupun Grab. Nah, kalau memang kalian hanya punya cash dan nggak bisa bayar secara langsung dari aplikasinya, itu tuh kita harus nyiapin benar-benar SGD dengan receh-recehannya. Karena pernah waktu aku di sana itu, karena aku nggak punya recehan, jadi kayak dia tuh memberhentikan kita dulu di deket minimarket. Kemudian aku beli ya cuma kayak ini doang, air mineral. Nah itu dari kembalinya kan banyak tuh receh-recehan. Nah itu tuh baru kita bisa aman untuk bisa naik taksi ataupun Grab. Nah selain penukaran uang, ATM juga penting guys, sangat penting. Nah pentingnya apa? Bukan hanya sekedar bawa ATM aja, tapi kita harus bawa minimal 2 ATM. 2 ATM yang itu bisa digunakan di luar negeri, kayak ada logo Visa ataupun logo Mastercard. Nah itu tuh
gak jamin juga say, gak jamin si kartu itu bisa digunakan di sana. Karena aku waktu itu bawa OCBC dan BCA. Alhamdulillah aku bawa dua. Waktu itu aku mau swipe kartu di hotel karena kan aku booking tanpa DP, tanpa payment apa-apa. Jadi aku langsung melunasi pada saat aku check-in. Nah itu kartu yang OCBC itu, padahal aku tuh udah nuker, maksudnya aku udah beli SGD pada saat di Indonesia, dan itu tuh maksudnya udah dikonversikan gitu di rekening aku yang OCBC itu, udah aku konversikan ke SGD dari rupiah, dan itu masih decline, parah banget. Jadi kayak ya udahlah, aku coba pakai yang BCA, alhamdulillah bisa. Jadi itu penting juga, kayak misalkan kalian tuh jangan tenang dulu dengan ATM kalian yang sudah ada logo Visa dan logo Mastercard-nya. Tetapi kalian juga harus antisipasi dengan bawa ATM yang lain dengan logo yang sama, karena belum tentu semua bisa digunakan gitu. Jadi ada plan A, plan B-nya lah gitu ibaratnya. Oke, tips selanjutnya, kalian harus bawa tisu basah. Karena apa? Jadi di Singapura itu semua toiletnya, hampir semua toiletnya itu nggak ada biletnya, say. Jadi untuk kalian yang terbiasa, mohon maaf, suka cebok ya kalau di Indonesia, kalau di sana tuh nggak ada. Jadi kayak habis buang air kecil atau buang air besar tuh hanya pakai tisu kering, dan itu tuh sangat gak nyaman. Apalagi kalau misalkan kalian muslim dan kalian tuh harus menjaga kebersihan from head to toe gitu istilahnya, kayak mau sholat tuh harus benar-benar suci. Kalian kalian perlu banget bawa tisu basah. Karena memang aku pun selagi di sana tuh aku cuma nemu di bandara terminal 4 kalau nggak salah, baru itu ada biletnya gitu guys. Parah banget sih, tapi ya udah, itu pokoknya wajib banget kalian harus bawa tisu basah. Kalau nggak bawa dari Indonesia, kalian beli di Singapura aja. Oke, tips selanjutnya, kalian harus mengetahui peraturan-peraturan yang ada di Singapura. Jadi sebelum kalian berangkat, kalian harus searching dulu nih aturan apa aja yang berlaku di sana. Kayak misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Tentunya itu di Indonesia pun harusnya berlaku seperti itu. Tapi kan karena di sini kan peraturan atau sanksinya kurang berlaku ya. Jadi orang-orang juga ya kurang disiplin. Nah kalau di Singapura ini sanksinya sangat berat, karena pemerintah Singapura memberlakukan sanksi yang mahal untuk itu. Lalu kayak kamu lagi naik eskalator MRT nih, nah kita nggak boleh stay di sebelah kanan, karena di sebelah kanan itu untuk orang yang terburu-buru. Jadi kita tetap stay di kiri kalau misalkan kita santai gitu ya. Jadi kalau kita nggak buru-buru, kita stay di kiri aja, karena kalau nggak gitu nanti kita bisa ditegur sama orang. Dan aturan-aturan yang lainnya yang harus kamu ketahui. Kamu tinggal browsing-browsing aja lah, di internet pasti banyak. Tips selanjutnya di Singapura, pilihlah transportasi yang terbaik. Jadi di Singapura itu banyak jenis transportasi seperti MRT, bus, ataupun Grab. Nah kalau saran aku sih kalian pakai MRT aja, karena dia lebih murah dan terintegrasi ada di seluruh wilayah Singapura. Nah untuk menggunakan MRT ini kalian juga harus pakai yang namanya kartu EZ-Link. Nah EZ-Link itu semacam e-money card, jadi kalian bisa langsung beli di stasiun MRT yang ada di Singapura, atau biasanya di bandara juga ada yang jual. Tapi kalau misalkan pengen lebih well prepare lagi, kamu beli aja ketika kamu masih di Indonesia, karena di Indonesia juga udah banyak yang jual si EZ-Link ini. Oke, tips selanjutnya, kalian sebelum berangkat ke Singapura, kalian harus browsing yang namanya tempat oleh-oleh di Singapura yang murah-murah ya. Jadi kalau kemarin aku kebetulan ke Bugis Street aja, tempat oleh-oleh yang aku tuju. Di sana banyak banget yang jual kayak merchandise yang bertuliskan Singapore, atau kayak icon-icon Singapore, kayak gambar Merlion di kaos-kaos gitu, aksesoris lain. Ada juga yang jualan makanan, aku notice banget namanya toko ABC. Itu mereka jual yang namanya makanan kayak coklat, permen, pokoknya kayak cemilan-cemilan gitu. Mungkin kalau dirupiahin start from 5 ribuan rupiah, kayaknya kayak di bawah $1 juga ada gitu. Aku kemarin kayak beli KitKat, coklat-coklat, kemudian ada permen, buah-buahan. Terus kalau di tempat lain banyak juga kayak gantungan-gantungan kunci, kaos-kaos Singapore, tas-tas, dan lain-lain. Itu bisa kalian dapatkan dengan harga murah di sana. Nah itu dia tips yang aku bagikan, yang aku share ke teman-teman semua. Semoga tips ini bisa dijadikan sebagai panduan dan bisa membantu untuk teman-teman yang solo traveling atau baru pertama kali pergi ke Singapura. Pokoknya pastiin teman-teman semua sudah mempersiapkan semuanya dengan baik,
biar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian tips dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.